Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Oktober ini merupakan bulan bahasa loh. Yuk ikuti keseruan workshop penyusunan buku dalam rangka peringatan bulan bahasa di SD Negeri 1 Pernasidi. Workshop ini dihadiri oleh murid kelas 4, 5, 6 juga perwakilan wali murid, komite sekolah, dan perwakilan guru TK dan wali murid TK. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pengisian oleh narasumber, lain-lain, dan penutup. Narasumber kita adalah Bapak Wanto Tirta dan Bapak Rahmat Purwanto dari Satria Publisher. Kalau yang ditulis dengan baik, muncullah Laskar Pelangi. Novel yang orangnya kalau diundang penulisnya setidaknya 50 juta sekali bicara. Padahal dia betul-betul dulu galau. Sekolah saja di SD Muhammadiyah yang rusak, yang bolong. Tapi dari kecil dia kepengen kuliah di Perancis. Orang tuanya dianggap. Jadi dengan kalimat-kalimat yang indah, maka muncul menjadi diari. Bukan diari ya, diare. Menjadi catatan itu ya. Bulan yang lalu kami diundang di Kecamatan Karangpucung untuk belajar bersama menulis puisi dengan ibu-ibu PKK. Anggarannya dari APBDes, pesertanya 50, ada perangkat desa, pemuda-pemudi, terus yang paling banyak 35 orang itu adalah ibu-ibu ternyata. Ya. Dan alhamdulillah bulan ini insya Allah terbit bukunya. Dari ibu-ibu itu masing-masing mengirim 3, lalu dikumpulkan oleh kurator, kami termasuk ikut itu, lalu dikoreksi, kita dandani, bukan dirubah oleh saya, tapi nanti kita beri saran. Ibu coba kata-kata siang ini kok kelihatannya kurang pas misalnya, ini menjadi apa gitu ya. Misalkan kata-kata pagi, oh ini mungkin baiknya dini hari misalnya gitu. Itu kami tidak merubah kalimat itu, kata-katanya. Penulisnya sendiri kami hanya memberi saran, coba kurangi kata-kata yang misalnya, kurangi kata-kata dan misalnya kayak. Kalau di atas sudah dan kemudian setelah itu misalnya, lalu di bawah ada lagi misalnya, kemudian dan setelah itu lagi, maka dikurangi itu. Karena kita memandangkan. Lalu juga ada seorang penulis yang terkenal yang judulnya SMS Cerpenya. Itu isinya nggak tahu apa, tapi kok ya terkenal gitu ya. Siapa dia? Bukan perempuan di Jakarta. Itu judulnya SMS. Jadi ternyata ditulis dengan SMS itu. Jadi banyak tulisannya nggak jelas ya, tapi kok katanya bagus juga itu. Utami siapa namanya? Lupa. Nah itu contoh sederhana. Kemudian ada penulis Banyumas yang salah satu karyanya adalah tembaga. Kayak itu apa? Mas Nasirin L. Sukarta. Pak Nasirin L. Sukarta itu tembang apa? Tembaga. Tembang. Pokoknya tentang Banyumas itu menulis HP dengan Nokia. Perkutut Tembangan itu menulis novel yang jumlahnya sekian ratus, hampir 500 halaman itu dengan menggunakan HP Nokia, maaf tidak menghina Nokia, yang belum pakai Android atau yang belum pakai WhatsApp. Itu Pak Nasirin L. Sukarta, orang Banyumas ya. Jadi luar biasa itu. Artinya apa? Kita sudah banyak kelengkapan ini. Lalu ada lagi Efra Hardi. Dia menulis tentang pertanian, Pak Bambang, Pak Murjinet. Jadi penyair yang khusus menulis tentang pertanian. Puisinya pertanian, cerpennya pertanian. Lalu juga ada Eka Budianca menulis tentang lingkungan hidup, tentang pencemaran.
Dia kesehariannya tadinya penyiar BBC. Kemudian ada anak yang drop out SMP di daerah Solo Tigo. Dia mampu dalam umur berapa tuh mas? 11 tahun atau 12 tahun? SMP ya? Nah SMP ya? Kalau nggak salah itu sekitar 14 atau 13 tahun. Dari kejar paket itu bisa menulis buku 60. Artinya apa? Kita nggak usah takut. Dan ada satu contoh lagi, nggak tahu di bawah apa enggak. Ada ibu rumah tangga. Pendidikannya saya nggak tahu mas, pendidikannya apa ya. Dia mampu menulis buku Nini Rikem dan Kak Itupon, novel tebal yang menerbitkan dengan Mas Rahmat juga itu Mbak Umi. Jatilawang ya Pak, betul, Berduren. Ya, itu ibu rumah tangga. Kalau di Facebook itu biasanya kirimnya di sawah, lagi ngirim dan seterusnya itu. Ya, itu artinya apa? Siapapun boleh menulis, gitu. Dan bisa ditulis apa saja. Ruangan ini aku diam, padahal suasananya ramai. Pak Jokowi di sana tertempel di dinding, menuding kepadaku seperti memberi pesan, kerja, kerja, kerja. Dia jadi satu bait itu ya. Udah jadi satu bait ya. Ya. Anak-anak yang duduk rapi, ia memegang pensil dan pulpen. Dengan kertas putih siap ia curahkan pikiran. Ia akan menulis dirinya sendiri yang kelak akan menjadi sejarah. Ibu-ibu yang diam berpangku tangan teringat masa lalunya ketika ia berjalan-jalan dengan seorang lelaki di wisata Pereng. Kemudian terpikat karena keindahannya, ia lupa bahwa yang berjalan di sampingnya adalah kekasih. Misalnya seperti itu ya. Tapi bisa ditulis dengan sederhana lagi. Pagiku awali dengan bismillah. Semoga berkah akan berlimpah. Senantiasa aku berdoa kepada Tuhan agar anak, keluarga dan anak istriku sehat walafiat. Itu boleh. Saya kemarin Pak Marjunet diundang SMA bulan kemarin SMA Slawi. Saya percaya diri, sombong lah ya itu. Begitu saya tanya, kamu buat statusnya apa sekarang? Dari 15 orang yang 7 semuanya menggunakan status bahasa Inggris. KO aku gitu ya. Tapi ya saya nggak kurang akal. Coba yang statusnya bahasa Inggris biar teman-teman tahu, tetap diterjemahkan gitu. Itu ya. Padahal saya pernah dihina, bukan dihina, diledek oleh seorang tokoh nasional. Saya dikasih buku dari Harvard dari Amerika yang judulnya bahasa Inggris. Ternyata buku itu dengan ucapannya, Mas Manto sengaja saya beri buku bahasa Inggris supaya sinau bahasa Inggris gitu loh. Dan sampai sekarang saya terkenang karena dia menjadi tokoh hebat di Indonesia. Nah bukunya masih saya simpan dan yang baca anak saya karena anak saya bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya mau bahasa Inggris bisa. Oke. Adik-adik ada yang pernah buat puisi? Pernah? Kelas yang diajari bu guru? Ada? Belum pernah, ayo. Udah? Ada? Bahasa Indonesia? Pernah? Sudah? Masa gede-gede gitu? Harusnya sudah ada ya? Iya, kelas 4 sudah ada. Ibu-ibu waktu sekolah mungkin pernah buat puisi? Pernah ya? Masih ingat apa kalimat apa yang tersisa? Kenangan itu tersisa di dapur yang penuh asap.
gayamu masih terkenang di anganku ketika kita berjalan berdua. Itu masa lalu kakakku. Sekarang aku bersama anak-anakku dan suamiku serasa bahagia. Misalnya begitu. Baik, ada pertanyaan silakan untuk pengantar ini. Monggo Pak. Matur nuwun. Untuk bisa menulis itu kan kita mesti punya modal ya Pak. Ya modal antara lain membaca. Kita kalau nulis ya nulis sembarangan kayaknya enggak bermutu gitu. Jadi kan kita mesti membaca, banyak membaca, baik itu bacaan sastra maupun bacaan yang lain untuk menunjang bisa menulis. Nah ini ya agar kita itu termotivasi untuk banyak membaca itu seperti apa. Karena sekarang itu anak-anak ya kebanyakan dari kita itu senang bacanya baca HP gitu loh. Waktunya habis untuk baca WA, baca status macam-macam gitu ya. Terima kasih Pak, sementara itu ya. Terima kasih Pak Manjunet. Tepuk tangan dulu untuk komite. Jadi betul indeks membaca kita di dunia itu hanya 60 atau 62 ya? 64 ya? 64 dari berapa negara itu ya? 80 sekian ya penelitiannya itu. Jadi rendah sekali. Tetapi dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketika era medsos ini justru orang Indonesia paling banyak menggunakan jasa medsos ini. Nah, membaca apa? Sebaiknya membaca yang kita sukai dulu. Apa? Kalau saya di dunia pertanian, di bahasa Inggris, di masak memasak, ya. Kemudian ada juga mungkin di sosialita tentang arisan, tentang agama, kemudian tentang pendidikan, tentang kurikulum atau apa namanya. Pokoknya apa yang disukai dulu baca Pak. Kalau sudah membaca itu nanti biasanya kita akan tambah lagi ketika baca A, saya pengen baca B, baca C, dan seterusnya. Kemudian nanti biasanya berkembang lagi ketika saya kenal dengan siapa. Kenal dengan Ustadz, saya akan banyak membaca tentang pengetahuan agama. Kenal dengan guru, kita banyak mempelajari tentang pendidikan. Kenal dengan pegawai kecamatan, mungkin jadi ngerti pajak, mungkin jadi ngerti KTP dan seterusnya. Jadi yang pokok adalah membaca. Bolehlah membaca WhatsApp, karena hari-hari ini banyak sekali orang yang mengirim menjadi ustadz, menjadi penasehat ya, banyak sekali kirim tulisan, kadang-kadang nggak taunya oleh teman udah dikirim di atas, ini kirim lagi karena nggak dibaca. Jadi pokoknya dapat apa lempar. Jadi maka ada kata-kata yang posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, jadi terima kasih Pak Marjunet bahwa ternyata penekanannya beliau bertanya tapi sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kalau kita ingin menulis maka banyaklah membaca. Terima kasih. Ada lagi? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saya Pak, perkenalkan saya guru dari SD Perasi di sini. Yang saya tanyakan, saya sedikit bingung dengan diri saya sendiri Pak. Kebetulan kemarin saya sudah menerbitkan buku antologi buku puisi satu. Kalau untuk karya bersama sudah ada beberapa buku. Cuma yang kadang saya pikir, saya ragu gini Pak. Kok saya kalau lagi keadaan senang itu buat puisi itu susah banget gitu loh. Tapi ketika saya lagi galau, lagi banyak masalah, dalam satu malam itu saya bisa menciptakan sampai 5-6 judul seperti itu.
Kemudian yang kedua, mungkin ini masalah plagiat Pak Nursewu. Ketika saya membuat buku itu di kata pengantar kan biasanya kata pengantar ya kata-katanya mungkin hampir sama gitu ya Pak. Dan ketika masuk ke penerbit itu sudah masuk plagiat berapa persen gitu loh. Untuk kiat-kiat menghindari plagiat itu seperti apa Pak? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sila. Ternyata saya sudah bertemu dengan penyair ya, perempuan penyair. Ya, karena saya juga berteman dengan seorang perangkat desa yang juga penyair Indonesia. Hidupnya di desa itu karena di desa Tayem. Tuh ya. Tadi saya ceritakan ibu yang menjadi penulis novel di desa juga, lingkungannya petani. Nah, ini yang di Tayem itu penyair. Yang pertama tadi adalah tentang apakah curhat Pak? Iya. Kalau saya lagi seneng nulis ini, pokoknya yang namanya nulis itu kan harus dicari. Lagi seneng tulis saja yang seneng, tapi sulit kan ya? Sulitnya itu karena tidak ditulis. Tapi kalau ditulis nanti muncul. Kenapa kalau susah itu ditulis? Karena dia sedang mencurahkan isi hati. Oleh karena itu kebanyakan puisi diartikan sebagai curahan hati. Bentuknya seperti apa, yang bagus seperti apa? Ya yang merupakan curahan hati. Nah, bagaimana kok puisi itu bisa langgeng, bisa dikenal ini? Karena curahan hati ini menyentuh kepada hati semua orang atau banyak orang. Maka menjadi puisi itu dianggap bagus. Kemudian yang kedua, puisi atau curhatan atau geguritan itu ketika dianggap bagus adalah mempunyai sesuatu yang baru. Anasing anyar, anasing orang lain itu belum menuliskannya. Patah hati itu kan semua orang tahu. Tapi kenapa bisa muncul puisi, lagu, guritan, cerpen, cerkap yang isinya patah hati? Karena patah hati seseorang beda dengan patah hati yang orang lain tadi. Nah, oleh karena itu, ibu nggak usah mikir apakah ini puisi, apa curahan hati atau bukan. Yang penting bahwa jangan sampai ini dikatakan jangan kangkung gitu aja. Terus saya nulis ini repot-repot kalau juga taruh ini jangan kangkung gitu ya. Jangan. Gitu ya Bu. Yang kedua tadi kiat-kiat menghadapi plagiat ini memang sudah ada mesinnya. Namanya apa ya Mas? Mesin untuk itu. Aplikasi ada aplikasi. Jadi ibu jangan takut dulu. Tadi saya sudah bilang ke Bu Tatung di sana sama Pak Surya sama Pak Bambang. Kita ini positive thinking dulu, kemudian juga jangan berpikiran-pikiran yang negatif tadi. Lalu jangan suka begini, contoh ya. Lah aja aku lah kayak baik. Nah, jajal kotaknya itu guys, aja aku lah kayak baik. Ini sudah langsung kita merendahkan diri kita. Sudah diberi tugas, yang menugasi kan sudah ada ininya. Tapi perasaan aku bisa lah. Maka saya sudah dipupus oleh diri saya sendiri bahwa saya nggak bisa. Lalu berpikir lagi, ibu-ibu kalau di PK kan kayak gitu. Nanti yang memimpin lagu Indonesia Raya, ibu ya Bu, aduh aja aku orang biasa. Nah ini contoh itu. Kemudian ada lagi yang ibu nanti ngisi pengajian atau kultum ya, aduh aja kayak baik kayak sing segep ngaji gitu ya. Itu sudah menutup diri. Maka sebaiknya ketika kita diberi tugas, terima aja. Nanti kan kita jadi belajar. Itu seperti itu. Lah kultum orang bisa maca tulisan Arabe gitu ya. Iya orang bisa dalil. Lo orang kon dalil ora kok. Orang kon arep maca tulisan Arab. Dia suruh memberi kuliah 7 menit. Misalnya. Maka kan bisa semuanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu contoh sederhana. Kita jangan a priori dulu terhadap sesuatu. Lah yang kon mangkat sih kon ngapa ya jadi nulis puisi apa? Ya puisi ya itu tadi Ibu Sila sudah menyampaikan curahan hati, sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam hati yang ditulis. Ada
Itu. Jadi yang penting ibu jujur. Ketika mengutip, maka sertakan kutipannya. Kemarin heboh rektor UNES. Di Jawa Timur ada heboh mentor puisi yang sengaja menuliskan puisinya orang lain dengan namanya, lalu dikirimkan ke koran dan dimuat. Geger, ya. Kemudian terakhir kemarin guru besar UNJ terbongkar hanya karena apa? Tidak menyebutkan sumbernya. Kalau menyebutkan sumbernya tidak dikatakan plagiat. Profesor itu yang di Jogja belum selesai, yang di Semarang udah selesai dalam pengertian tanda kutip selesai-selesaian karena dosennya yang menggugat sama rektornya. Nah, kemudian turun surat peringatan dari menteri, dosen itu dinonaktifkan. Yang kebetulan dosen itu penulis dan juga wartawan. Sudah selesai tapi belum selesai. Yang di Jawa Timur itu yang terbaru, yaitu dengan misalkan saya tulisannya si Putri misalnya ditulis karya Wanto Tirta, kemudian dikirim ke media, lalu dimuat, lalu geger bahwa ini bukan karangannya Wanto tapi karangannya Putri. Kemudian saya mengakui memang saya sengaja, sebenarnya puisi yang dipilih saya itu jelek, tapi karena saya sudah dianggap ahli menulis puisi, maka si redaktur itu memuatnya. Nah, oleh redakturnya dicaci maki karena itu berarti sengaja menghina redaktur. Jadi ibu yang penting jujur, lalu banyak-banyak membaca. Kemudian ketika menulis ingat-ingat. Kalau judul itu saya pernah menulis, judulnya adalah Kang Sarimin, gitu ya. Kang Sarimin ini buku yang ditulis oleh Eko Tunas, penyair Jawa Tengah. Saya WA ke beliau, Kang mohon izin, judul bukunya sampean tak untuk judul puisi saya, silahkan. Lalu di bawahnya ditulis meminjam judul buku Sarimin karya Eko Tunas. Nah, saya tidak dianggap plagiat. Nah, bagaimana dengan puisi? Sama. Saya ini dari cerita pengalaman ya. Bulan Oktober yang lalu, berarti setahun yang lalu, saya menjadi semacam membantu kurator. Puisi itu sangat terkenal, sangat terkenal. Tapi tiba-tiba guru bahasa Indonesia lupa. Saya menjadi korektornya kumpulan puisi dari karya siswa SMA MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Banyumas. Saya menemukan ada 7 puisi yang ngambil 2 larik sampai 1 bait, dan yang puisi ibu itu ditulis hampir separuhnya. Gurunya tidak tahu. Ketika saya sodorkan ini Pak, yang dianggap oleh saya tidak jujur. Saya mengatakan bukan plagiat tapi tidak jujur. Karena ini, masa iya? Ini anak kreatif banget ini, jagoan menulis puisi gitu. Ya, saya menemukan ini. Saya tunjukkan puisi yang asli, kemudian saya tunjukkan puisi yang ditulis oleh siswa. Wah, gimana jadi Pak? Ya mohon ya. Kemudian di suatu sekolah saya dengan Mas Hamidin menjadi trainer juga, mengisi materi. Saya koreksi di gurita. Dari 60 itu saya temukan ada sekitar 20 yang gurunya juga meloloskan itu. Saya sampaikan kepada kepala sekolah, ini ada 20 yang menurut saya tidak murni karya siswa. Nah ini, bukan berarti saya sombongnya ngerti ke Pak Biat kan, karena saya senang membaca kan. Kalau saya tidak senang membaca tidak tahu itu. Nah maka ketika Bu Rosila ke saya bilang ini ada yang tulisan anak, ada yang tulisan orang tua. Terus Bu Rosila bilang ya memang itu dibantu orang tua gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba ngomong begitu. Setelah saya ngomong begitu sebenarnya, aduh aku jadi ngomong kayak gitu, jangan-jangan tersinggung. Ternyata enggak. Ya, karena apa? Kemudian beliau jujur mengatakan memang di rumah dibantu orang tua. Ini seperti ini nggak apa-apa. Tetapi kalau dibantu orang tua kemudian sudah pernah dicetak, diterbitkan,
tetap walaupun dia orang tuanya sendiri, si anak dianggap menjadi pelajar. Saya kira itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya ingin ambil contoh untuk anak-anakku semuanya ya. Saya tidak tahu ada pengarangnya yang datang, saya tahunya bawa buku untuk contoh. Ini ada judul ngaji kok capek. Ini cerita anak-anak. Kemudian saya ambil lagi Saiful Ojek Sajadah. Ini penulisnya pernah WA ke saya sudah nggak punya bukunya gitu. Saya masih punya. Ini adalah cerita sehari-hari yang dilakukan oleh Ustadz. Di sini ada ditulis awalnya Perangko Semplo. Janjian banget kan ya? Judulnya Perangko Semplo. Kalau hatimu suka tepuk tangan, rok rok rok. Kalau hatimu senang tepuk tangan, rok rok. Itu awalnya. Terus berikutnya, hore, teriak anak-anak sambil bertepuk tangan. Kan keseharian kita lihat, Bu Guru bisa itu nulis ini. Nah karena ini ternyata dulu pernah jadi Ustadz TPA, ini nulis ini. Kemudian ada yang menarik lagi dan buku ini laris sekali. Mudah-mudahan di sini nanti ada yang pinjam. Ada seorang guru baru yang menulis catatan dari balik jendela sekolah. Isinya itu apa? Isinya itu tentang anak lagi diulang geloyan, anak istirahat deguleti lagi dolanan ulah, anak diulang jak jere ngomong maring WC jebule dia jajan. Kemudian ada orang tua yang curhat, diladeni oleh gurunya, kok malam-malam telepon, masih sore. Berikutnya malam-malam telepon lagi, agak malam, jam 12 lebih masih telepon. Cerita tentang anaknya, cerita tentang keluarganya. Yang terakhir kemudian cerita tentang suaminya. Ditulis di sini. Alhamdulillah ini diterbitkan di penerbit lumayan dan menjadi bestseller. Namanya Thomas Utomo. Dan ini guru baru karena ngajar bingung katanya. Jadi semua aktivitas ia tulis. Kemudian lagi ada judulnya ngerasani kepala sekolah. Nah, nanti kita tulisannya ya. Ini ditulis oleh guru-guru. Judulnya ngerasani kepala sekolah. Isinya apa coba? Isinya adalah bagaimana kita memajukan sekolah. Tapi judulnya negatif kan, ngerasani kepala sekolah. Mestinya yang ngerasani kepala sekolah itu bapak kepala sekolah. Kalau ini ibu kepala sekolah, maka yang ngerasani kepala itu bapak kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya laki-laki, berarti yang ngerasani itu ibu. Anak-anak kan nggak tahu. Nah ini judulnya berbagai macam. Ada yang misalnya ini menjamu tamu. Ini cerita ketika sekolah itu kedatangan tamu lalu dijamu. Tulisannya awalnya bagaimana? Bapak Bupati Banyumas membuka acara open house Mahadiah. Ibu Bupati panen melon Mahadiah di greenhouse. Nah, lalu di berikutnya alinea Islam mengajarkan agar kita senantiasa menghormati tamu. Kan jauh gitu ya, tapi tadi judulnya adalah menjamu tamu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Marjunet, kalau tidak membaca tentang bagaimana Islam menjamu tamu, nggak bisa nulis ya Pak ya. Nah itu seperti itu contohnya ya. Kemudian ada lagi Cinta Putih Abu-abu yang ditulis oleh ibu rumah tangga dan beberapa anak SMA yang mau tamat kelas 12. Saya diminta tolong untuk mengoreksinya. Ternyata ada 2 judul kalau nggak salah yang abu putih itu berbeda isinya antara yang satu dengan yang lain.
Dan yang ibu rumah tangga bisa memotivasi anak-anak ini menulis puisi. Dari mana itu? Ada yang judulnya Syair Kakek, Satria Arbina. Hari ini berulang hari lain, setelah pagi kau bawa pergi menemani malam, tanganku menggenggam menanti kisahmu tentang rasa gua yang dibawakan para daya. Jadi ini kan isinya 5 baris, nggak panjang-panjang. Ini contoh lain dari ibu rumah tangga dan 6 kalau nggak salah. Lalu ada lagi yang ditulis oleh anak SMA, catatan tanpa titik. Ini nggak usah yang nyeleneh-nyeleneh. Jadi yang ada di keseharian anak ini ia alami. Ini ada yang menarik ya, kalau nggak salah judulnya Angkringan, yang isinya menceritakan kemarin aku ke angkringan, hari ini aku ke angkringan lagi, kok masih tetap. Artinya apa? Nyonggingi kayak kiye. Siki kok sih kayak gimana? Berarti kan langkah kemajuan gitu ya. Nah ini angkringan, Gilang Saimana. Malam ini pun masih sama, menikmati bakwan dan kopi sendirian di tempat angkringan Mang Kirman. Sesekali cekikikan membaca sajak dari hari ke hari tentang aku yang masih betah menutup diri, tentang kamu yang belum kunjung kutemui, tentang kita yang masih penuh teka-teki. Ibu-ibu kalau dengar ini gimana, Bu? Kira-kira jomblo ya? Ya, Bu? Tahu jomblo bukan? Disyukuri kalau tahu jomblo. Saya jomblo 10 tahun kok. Nah, saya jomblo 10 tahun. Ini hasilnya. Jomblo saya 10 tahun. Catatan 1000 hujan. Jadi setiap hujan saya tulis. Berarti kalau tidak hujan tidak nulis. Saya tulis juga. Kenapa tidak hujan? Padahal aku sedang menunggumu di depan rumah. Lalu ketika saya takziah, saya tulis juga. Hujan air mata berjatuhan di terikis rumah. Lalu ketika saya lihat TV ada koruptor yang ini, hujan turun di KPK, air mata membanjiri jalan-jalan dan keluarga. Hujan juga kan? Nah, ini jomblo saya tulis ini seperti Bu Sila tadi, sehari bisa 3, bisa 4, tapi bisa tidak 1 sama sekali. Ini contoh. Kemudian ini contoh seorang penulis kepengin masuk surga aja harus beli karcis. Nah, dan ia ceritakan bagaimana orang yang kegiatannya ini kurang positif ya, kemudian menjadi positif, lalu menjadi akhirnya muncul ini. Bareng tekanar BRI Agus Markondel ora gagian medun sekang mobil, parkirannya kebek ngosi melewet, kepeksa dheweke nitipna nang latar bengkel las kulon bang, mandan ado semending timbang bingung arep deselah nanti. BRI kebek sing antri nang jero ngosi ngadeg, sing arep njot nang ATM ya pada antri. Kabeh-kabeh surasane kayong agi butuh duit, arep ngusang nganggur nang omah. Cukup duit arep ngusang nganggur. ini ditulis begitu. Kemudian ada lagi, saya mengikuti penulisan yang banyak ditulis oleh ibu juga tentang Ibuku Surgaku.
Saya beri contoh yang sederhana. Ternyata nggak ada yang sederhana. Pusara kedamaian, bias Ibnu Sinental. Tak terasa waktu bergulir cepat, kenangan manis dekade lampau. Cubit benakku sekadar mengingat, canda tawamu tersimpan rapi, marah sedihmu membayang sendu. Ini adalah anak yang teringat ibunya, ditulis di sini. Biar banyak contoh kayak tangan jamu ya. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada juga ketika musim corona, ini tresna kan cinta. Nah, karena gara-gara corona apel ora bisa, akhirnya ditulis tresna terkunci tresnanya ya. Kemudian lagi saya lupa membawa buku tentang bagaimana menduan tempe ditulis menjadi puisi, kemudian gage ditulis puisi, rames ditulis puisi, saya lupa membawa itu. Kemudian ini ada contoh juga ketika saya nonton Rongling mencoba nulis Rongling. Saya berikan contoh yang sederhana, ibu bapak, anak-anakku semuanya. Ketika catatan hujan ini, hujan ke-16 jatuh di daun talas, bergoyang-goyang ke sana kemari, bagai lentur tubuh penari. Jadi daun talas diibaratkan tubuh penari ya. Jiwa terombang-ambing tanpa kendali, hujan terlalu deras, daun talas dan tak mampu menahan lemas. Ini hanya sekedar contoh saja. Artinya dari itu bisa muncul bermacam-macam. Kemudian anak-anak, saya ada puisi anak-anak juga. Saya bawa kumpulan anak-anaknya ada saya bawa, lupa. Ya, enggak saya bawa. Saya contohkan puisi yang ditulis oleh anak-anak, tapi anak SMA saya ini. Puisi Jawa ditulis oleh Ratu Gustaf Ferlian. Semilire angin dalu gawe atiku ngeluh, sirahku wis ndungklak ndungkluk, mripatku wis njaluk turu. Remlek-remlek anggonku maca buku, wis laka semangat goli sinau. PR-e akeh retung sekang buburu, ngasih inyong bingung endi disit sing bakal rampung. Matematika, IPA, sastra kabeh ana gawean sing digawa omah. Buka buku banjur bingung arep ngapa, plonga-plongo ndomblong ora ngerti apa-apa. Kurikulum anyar aturane ya juga anyar. Jerene kurikulum merdeka deneng inyong malah tambah sengsara. Tugase akehe ora gira-gira. Jagong nangkring kambi dawa, ora garap malah mikir urip ning ngarepan. Arep dadi apa inyong nek ora owah, mung gular-guler males-malesan. Wis laka wektu yen urip kaya kiye, males bebeh lan sapanunggalané. Nah, ini contoh ditulis oleh murid sing tentang kurikulum. Saya kira itu dulu, nanti banyak ngobrol malah orang mudeng. Ada yang punya di rumah di bawah sini, ada nggak? Kalau tidak ada, saya minta waktu 5 menit kita bersama-sama menulis keadaan hari ini yang ada kipas, ada kaligrafi, ada ini, ada saya, ada teman-teman semuanya, ada jam dinding, ada salon, ada bu guru, pak guru, ada komite, ada siswa, lalu ada Jokowi, ada Ma'ruf Amin, lalu ada buku-buku tertumpuk, ada almari. Coba kita tulis dirangkai. Cukup
4 baris saja, monggo Bu, Pak. Bahasa Jawa kena, bahasa Indonesia kena, bahasa Inggris kena, soalnya nama Marjudan. Ayo anak-anak ya, tulis. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Waktunya 5 menit sampai jam 11:04. Ini yang karya ibu rumah tangga tadi. Saya bawa kaki kupon dan ini Riko. Ceritanya ya berdos dan seterusnya. Kurang 3 menit.
Ya, contoh ini ya, punyanya Bu Rosila. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rosila. Sepedaku sepeda lipat berwarna putih. Coba kalau berwarna coklat. Ini warnanya putih. Pemberian ayah bundaku, aku suka sepedaku. Kan kurawat selalu sepedaku. Ku cuci bersih setiap minggu. Ku gunakan untuk pergi sekolah. Ku gunakan untuk pergi mengaji. Aku sayang sepedaku. Terima kasih ayah bunda. Nah ini contoh. Jadi dari sepeda muncul puisi ini. Kita nggak usah bicara baik atau buruk, tapi kita bicaranya siapa menulis sama yang tidak. Musik kalau yang tidak suka kan ngomong, loh jadi musik kayak gue. Barang pun gak jujur kok gawe. Iya ya, ujar kayak gampang banget tapi yang gawe rata ya. Nah, maka kita apresiasi, kita beri penghargaan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Rosi. Anak-anak ada yang coba? Hanya Pak? Ini. Coba baca. Baca. Coba dibaca. Ya, baca. Ya. Enggak usah. Ayo baca. Di sekolah pada hari Kamis, aku dan temanku mengerjakan tugas dari Pak Guru. Tak lama tugas pun dikoreksi bersama. Lalu istirahat pun kita jajan ke kantin. Dan akhirnya Bu Guru menyuruh untuk ganti baju baru. Iya, tepuk tangan ini untuk Iska ya. Iya. Ini udah bisa Bu. Ini udah bisa ini awal yang baik ini ya. Jadi awal yang baik. Kamu apa? Coba. Nah, coba. Gak apa-apa. Yang dicoret-coret dibaca. Bisa. Ayo, gak apa-apa. Yang dibaca. Ya, baca. ANBK anu angel jalan kok kepenak dina kie aku lagi ANBK lagi ngenteni mlebu laptopnya nggak mlebu dina kie yang lagi bersih nang sekolahan karo ANBK. Tepuk tangan untuk Rizal ya. Jangan dicoret-coret ya. Biarin aja. Nanti kita ganti bawahnya ya. Kita minta tolong ke ibu atau bapak dulu. Nanti biar ini ya. Ini kan kamu bener ANBA anu angel. Jangan kepengen. Angel tapi kepengen beri ya. Kamu udah? Coba. Layang temanku yang bernama Ismu Dani dan Raka bermain layangan. Aku memegang layangannya, terus layangannya terbang. Lalu tali layangannya putus. Lalu aku mengejarnya. Iya. Dia main layangan. Dia udah bisa juga nih. Tepuk tangan nih untuk si siapa nih? Iya, bisa ini. Mengawalinya bermain layangan ya. Oh kembar ya sama ini. Kamu apa kembarannya apa coba? Setiap hari jika akan pulang harus menulis planting atau harus dan harus sama. Tuhan aku itu tidak bisa menulis harus sama yang sama. Jadi karena saya pulang jam 2 karena saya dicari oleh mama. Dia khawatir karena pulangnya lama dan tidak mengaji. Iya. Tepuk tangan untuk Raka ya. Nah itu juga tidak apa-apa ini menulis pengalaman dia. Jadi seperti dia tadi, tidak apa-apa. Ibu-ibu ada yang sudah? Coba tolong sama Bu Dewi, mana Bu? Oh, Bu Desi. Oh. Saya spontan lihat jam dinding Pak. Iya. Apa ini? Jam dinding
Kamu tidak bernyawa, tapi sangat berarti bagi kami. Tanpa kamu, kehidupan kami mati. Bentukmu sederhana, tapi kau pelengkap kehidupan kami sehari-hari. Monggo. Siap-siap ya. Sulap wong Jawa ngarani gelut bentina gandil gelut kok kanggo bersihi bersihi lepuh kon meja kanggo nulis resik. Tepuk tangan untuk Pak Guru ya. Terus ini jam dinding tadi ya. Ada lagi? Monggo, Ibu, Mbak, yuk. Monggo. Ini nih. Gak apa-apa kita coba. Kita coba. Ini nanti kuratornya udah banyak yang minat ini. Monggo, Bu. Hari menjelang siang, banyak cerita yang gue dengar dari narasumber. Tapi bila sampai terkeluar enam kuping kanan dan kuping kiri. Perut mulai bunyi, tenggorokan pun haus. Seksi konsumsi pun menembak. Oke, tepuk tangan Ibu. Terima kasih. Gak apa-apa. Itu jujur. Tadi saya bilang namanya curahan hati gitu. Coba Bang. Hari tadi awalnya tadi. Hari menjelang siang, Iya, hari menjelang siang. banyak cerita yang aku dengar. Terus Derungok natok. derungok natok Masuk kuping kanan. masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena apa? Perut mulai Perut bunyi. mulai bunyi. Nah, kan? Itu sama dengan tadi ANBK itu sulit. Terus apa ya? Angel tapi gampang kan gitu. Jadi mlebu kuping anak dia tapi nyok orang ngomong nang gampang. Kencot Ternyata keroncongan kencot. Itu sudah menggunakan gaya bahasa ngomong kencot tapi dengan cara perut mulai bunyi ya. Niki mana Pak Kiros? Apa? Coba Bu. Kencot juga. Coba Bu. Ya, coba. Coba. Kipas. Kipas. Panasnya awan maju orang karuan. Iya. Keringat kemeluncur pating drawidan. Iya. Ucapku kipasan tetap berpetan. Sepuluh aku durung sarapan. Kita asli gitu. Asli kabeh. Iya. Nah, dengarkan Ibu. Dengarkan ini ya tadi yang persajakannya ya. Tuh. Panas awan maju ora karuan. Terus keringat kemeluncur pating leweran. Nah, kemudian hujanku kepanas kipasan tetep pepetan. Nah, jebule aku durung Tepuk tangan. ya. Ada lagi Ibu? Monggo. Ayo Bu. Enggak apa-apa. Bu, kasih. Belum selesai enggak apa-apa. Gak ada yang salah. Tenang baik. Enggak apa-apa nanti diselesainya nanti. Sekarang ya. Hari ini, hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saya datang dalam acara workshop di SD Negeri Penasih 1. Di sana saya banyak ketemu ibu guru. Bukan. Enggak apa-apa. Tidak kok, mana? Masih belajar. Jangan takut. Yang penting jalan. Kamu sudah coba apa? Ya sayang. Nggak apa sayang. Ya gede. Ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa baca. Ya, kamu baca. Ya. Kaligrafi indah dipajang di ruangan. Tidak bagus kalau dibuang. Kali indah menunggu balasan. Di hati penuh kasih sayang. Nah, ini juga asik ya. Kaligrafi indah dipandang. Terus? Tidak bagus kalau dibuang.
Terus? Hati indah menunggu balasan. Di hati penuh kasih sayang. Apakah ini kata-katanya dia atau tidak? Saya jujur saja mengakui ini punya ini. Nama siapa? Fatur ya, Fatur. Bagus juga itu ya. Kayak kalau Pak Guru tadi, bagaimana sulap itu bermanfaat, lalu ada kritik atau masukannya ke kita itu bahwa kelihatannya seperti itu, tetapi bisa untuk membersihkan tadi ya. Pak Komite, monggo siapa yang sudah siap? Maaf ini saya mengajar fisika dari puisi kegiatan pagi. Pagi-pagi pulang dari masjid, saya lihat barang-barang yang harus dibeli. Saya buat tulisan bahan-bahannya. Ternyata sampai di rumah banyak yang saya buat tak terbeli. Dasar umur sudah manula. Udah itu ya. Saya tidak percaya baru membuat puisi. Mungkin waktu muda banyak menulis puisi, tetapi sekian tahun nggak pernah nulis ya Pak ya. Baru nulis sekarang pasti ini ya. Itu. Saya ingin tahu. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Bismillah. Terus apa lagi? Allah. Ya. Ya. Iya iya. Pak, apa Pak yang terakhir? Yang terakhir. Serongan dulu dan sekarang yang lagi viral. Saya kirim dulu sih Pak. Oke. Oh gitu. Sangat berarti bagi kami. Tanpa kamu, kehidupan kami mati. Bentukmu sederhana, tapi kau pelengkap kehidupan kami sehari-hari. Oke. Orang karuan. Terus keringat kemeluncur pating leweran. Kemudian ujarku kepanas kipasan tetep pet-petan. Nah, jebule aku durung petane itu ya. Ada lagi Ibu? Monggo. Ayo Bu. Enggak apa-apa. Bu, kasih aja. Gak apa-apa. Belum selesai enggak apa-apa. Gak ada yang salah. Tenang baik. Enggak apa-apa nanti diselesainya nanti. Sekarang tuh ya. Ya. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saya datang dalam acara workshop di SD Negeri Bernasih 1. Di sana saya banyak ketemu ibu guru. Bukan. Gak apa-apa. Udah kok, mohon maaf. Jangan takut. Yang penting jangan. Kamu sudah coba apa? Ya sayang. Gak apa-apa sayang. Ya, bede. Ini kita. Gak apa-apa. Coba baca. Gak apa-apa baca. Ya, gak apa-apa. Kaligrafi indah dipajang di ruangan. Tidak bagus kalau dibuang. Hati indah menunggu balasan. Di hati penuh kasih sayang. Nah, ini juga asik ya. Kaligrafi indah dipandang. Terus? Tidak bagus kalau dibuang. Terus? Hati indah menunggu balasan. Dilanjutkan materi dari tim Satria Publisher. Apa ada bukti, siapa bersaksi, di mana lokasi, mengapa terjadi, mengapa bisa terjadi, kapan hari tanggalnya, bagaimana kisahnya, gitu ya. Oh mati, lama sekali. Sambil tepuk tangan boleh. Ibu-ibu yang di belakang ada berapa ke depan tuh ya? Biar ini masuk ke kamera atau komen kudu laptopnya orang apa? Ya.
Sebelum acaranya ditutup ini, nanti kalau ditutup langsung pada kondur, buatan sempat foto. Wah, tanpa terasa, acara workshop sudah hampir selesai ya. Asyik sekali narasumber kita pada workshop kali ini. Banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu dan anak-anak semua, sekolah, wali murid, dan anak-anak hebat SD Negeri 1 Pernasidi yang telah mengikuti acara workshop sampai selesai. Terima kasih para narasumber yang telah memberikan ilmu, motivasi, tips, dan trik dalam menulis buku.